Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Nursuci Amida, dan saya kali ini akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai akhlak sebagai pondasi utama sebagai bentuk asesmen 5 dari EPSH HAM Jawa Barat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Nah, teman-teman, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, karakter, atau tabiat seseorang yang mencerminkan moralitas, etika, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Tiga pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan juga Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Emangnya, seberapa penting sih akhlak untuk kehidupan manusia? Nah, teman-teman, akhlak dalam kehidupan manusia sangatlah berperan penting karena akhlak yang baik dapat membentuk kepribadian yang kuat, menjaga hubungan antar individu, dan juga menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang dapat menjadi teladan yang menginspirasi bagi yang lainnya dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pada dasarnya, akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Akhlak terpuji atau akhlak mulia sering juga disebut sebagai akhlakul mahmudah ataupun akhlakul karimah. Ialah sikap atau perbuatan baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran ataupun norma-norma aturan yang berlaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia ataupun lingkungan sekitar. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, dengan kehidupan pribadi, bermasyarakat, ataupun bernegara. Contoh-contoh dari akhlak terpuji itu apa aja ya? Nah, contoh dari akhlak terpuji ini adalah suatu perbuatan yang baik dan juga mulia, seperti sikap adil, jujur, kasih sayang, dan juga menghormati kepada sesama, ikhlas, dermawan, dan semacamnya. Perbuatan tersebutlah yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Dalam hukum, akhlak yang baik sering dihubungkan dengan ketaatan terhadap norma-norma moral yang diakui secara luas dalam masyarakat. Hukum seringkali mendorong dan melindungi sifat-sifat terpuji seperti kejujuran dan keadilan melalui aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Lalu yang kedua, ada akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga sebagai akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, terhadap sesama manusia, ataupun terhadap makhluk lain serta lingkungannya. Sifat-sifat tercela seperti kebohongan dan juga iri hati dapat menjadi dasar bagi tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi. Beberapa contoh akhlakul mazmumah yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, tergesa-gesa, ria, ataupun pemarah, dan buruk sangka. Itu adalah beberapa dari contoh akhlakul mazmumah. Bagaimana ya cara menerapkan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari melibatkan kesadaran diri dan juga kesungguhan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung. Misalnya, dengan menjadi orang yang jujur, seseorang dapat membangun kepercayaan dengan orang lain. Adapun dalam konteks hukum, menerapkan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari dapat berarti patuh terhadap norma-norma hukum yang mengatur perilaku warga negara. Misalnya, kejujuran dan kepatuhan terhadap peraturan hukum merupakan aspek yang penting dalam menaati ketertiban sosial. Sebaliknya, bagaimana cara untuk menjauhi sifat-sifat tercela dan cara memperbaikinya? Untuk menjauhi sifat-sifat tercela, seseorang perlu mengenali kelemahan dan juga kekurangan dirinya sendiri.
serta berkomitmen untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Proses dalam perbaikan akhlak membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan juga kesadaran diri yang mendalam. Dengan mengidentifikasikan sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh seseorang dan juga berusaha untuk memperbaikinya, seseorang dapat mengembangkan diri menjadi individu yang lebih baik, lebih bijaksana, dan juga lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pada kesimpulannya, menerapkan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran dan juga kepatuhan terhadap hukum adalah esensial dalam menjaga ketertiban sosial dan juga memastikan kesejahteraan bersama. Di sisi lain, menjauhi sifat-sifat tercela seperti korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan merupakan langkah yang krusial yang mencegah ketidakadilan dan juga memastikan keadilan bagi semua orang, bagi semua masyarakat. Proses perbaikan diri untuk menghindari sifat-sifat tercela juga mencerminkan komitmen untuk mematuhi segala peraturan hukum dan juga norma-norma yang berlaku, sehingga turut berkontribusi dalam membangun tatanan sosial yang adil dan juga harmonis. Sekian presentasi dari saya, semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya ucapkan terima kasih dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.